ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di dalam sunnah-sunnah terkait dengan mendatangi sholat. Pada pertemuan yang ke-25 ini kita akan menjelaskan beberapa sunnah yang lainnya ketika mendatangi sholat. Apabila seorang itu mendatangi sholat berjamaah di masjid, maka ada sunnah mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke masjid dan keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Dan sunnah ini ditegaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu di dalam riwayat Al-Hakim di kitab Al-Mustadrak, bahwa Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Minas sunnati idza dakhaltal masjid an tabda'a birijlikal yumna." Dari sunnah apabila kamu masuk ke dalam masjid, kamu mulai dengan kaki kananmu. Wa idza kharajt an tabda'a birijlikal yusra. Apabila engkau keluar, maka engkau mulai dengan kaki kirimu. Ya. Jadi ini ucapan sahabat radhiyallahu anhu berkata minas sunnah, dari sunnah. Dan ini dikatakan oleh para ulama memiliki hukum hadits marfu. Dan ini juga telah dilakukan oleh beberapa sahabat yang lain, seperti Syahdar bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhu malah diberi judul bab oleh Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, Babut Tayammun fi dukhulil masjid wa ghairihi. Bab mendahulukan dengan kanan untuk memasuki masjid dan selainnya. Maksudnya selain memasuki masjid, hal-hal yang semisal dengannya, iya, atau yang semakna dengannya. Karena di pembahasan kalau kita baca dari banyak riwayat terkait dengan menggunakan yang kanan, menggunakan yang kiri, itu diberi kaidah oleh para ulama, dan kaidah ini disebutkan oleh Nawawi dan selainnya, bahwa kalau babnya babut takrim, pemuliaan, sesuatu yang bagus, masjid, masuk rumah, masuk kantor dan sebagainya, maka itu disunnahkan takdimul yamin, mendahulukan yang kanan. Tapi kalau selain daripada itu, disunnahkan masuk dengan kaki kiri, seperti misalnya masuk ke dalam WC, ya, dan seterusnya. Ya, baik. Jadi itu maksud Al-Bukhari di sini, bab menggunakan yang kanan ketika masuk masjid dan selainnya. Jadi kata selainnya itu menunjukkan ada hal yang semakna. Kemudian kata beliau, wa kana Ibnu Umar yabda'u bi rijlihi al-yumna. Adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau memulai dengan kaki kanannya. Fa idza kharaja bada'a bi rijlihi al-yusra. Kalau dia keluar, maka beliau memulai dengan kaki kiri. Dan di dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau di dalam kitab As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammunu fi sya'nihi kullih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senang memulai dengan yang kanan pada segala perkaranya.
pada segala urusannya. Iya. Karena itu sunnahnya masuk masjid itu dengan kaki kanan. Adapun keluar dari masjid, kita keluar dari tempat yang terbaik, tentunya keluar menuju ke tempat yang di bawahnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid-masjidnya. Nah, begitu keluar, kita keluar dengan kaki kiri. Keluar dengan kaki kiri. Nah ini subhanallah sunnah ya dalam keseharian. Seorang itu dari kebanggaan dalam hidupnya, dia beramal satu sunnah subhanallah. Kita tidak bisa mengira berapa pahala yang dia dapatkan, keutamaan, kebaikan. Mungkin ada pintu rezeki dibukakan untuknya, berbagi keberkahan turun baginya, rahmat Allah meliputinya. Mungkin itu menjadi sebab dosanya diampuni, ya ditinggikan derajatnya, digugurkan kesalahannya dari satu sunnah yang kita amalkan. Ya, dan ini kadang kurang diperhatikan oleh seorang. Karena itu membiasakan diri dengan sunnah-sunnah itu penting. Agar supaya seorang muslim itu terikat kehidupannya dengan Allah dan Rasulnya. Ada bukti kecintaannya. Ada bukti dia seorang yang salih menjalankan agama. Walaupun hal itu dianggap remeh, dianggap sepele, tidak terlalu penting. Atau bahasa-bahasa lain yang kadang dipahami oleh sebagian orang. Tetapi mengamalkan sunnah itu luar biasa. Iya. Kemudian dari sunnah itu juga, ketika masuk masjid, ada dzikir yang dibaca, ada doanya. Sebagaimana ketika keluar masjid juga ada doanya. Telah syah di dalam Sahih Muslim, dari sahabat Abu Humaid atau Abu Usaid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaknya dia membaca, Allahumma, ya Allah, iftah li abwaab rahmatik. Bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ini kalau masuk. Kalau keluar, wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Apabila dia keluar, maka dia membaca, ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu dari keutamaanmu. Dari keutamaanmu. Ini satu riwayat sahih, doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Ada riwayat di dalam Sunan Abi Dawud dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma tentang doa masuk masjid. Iya. Tentang doa masuk masjid. Dan ini doa lain. Di mana Nabi SAW bersabda, atau Abdullah bin Amr bertutur, annahu kana idza dakhala al-masjid, adalah Nabi SAW kana itu dari kebiasaan beliau. Iya, yufidul istimrar. Beliau biasanya kalau masuk masjid, beliau membaca a'udzu billahil azim wa sultanihil qadim, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya, agak panjang sedikit ya. A'udzu billahil azim. Saya berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Wa biwajhihil karim. Dan berlindung dengan wajah Allah yang mulia. Wa sultanihil qadim. Dan berlindung kepada Allah dengan kekuasaannya yang Maha kekal. Yang Maha abadi.
minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terlaknat, yang terkutuk. Iya. Jadi ini hadits luar biasa ya, dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Abu Daud itu dijelaskan apabila seseorang membaca dari hadits ini, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza qala dzalika qala asy-syaitanu hufidha minni sa'iral yawm. Apabila dia mengucapkan hal tersebut, maka kata syaitan, orang ini telah dijaga dari gangguanku sepanjang hari. Telah dijaga dari gangguanku sepanjang hari. Jadi subhanallah itu menjadi sebab seorang itu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita di sini ada doa masuk masjid, ada doa keluar masjid. Doa masuk masjid ada dua di sini doanya. Doa yang pertama di Sahih Muslim, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya, ini harus dihadirkan ya dari makna doa ini. Ya subhanallah, anjuran-anjuran Nabi itu yang dianjurkan untuk seorang hamba ketika dia mendatangi masjid, memasuki dan seterusnya, itu menggambarkan kondisi seorang ketika dia mendatangi sholat, bagaimana dia khusyuk. Iya. Jadi sholat ini bukan sembarangan. Masjid itu di dalamnya banyak rahmat Allah. Banyak rahmat Allah. Iya. Makanya kalau dia masuk ke dalam sholat itu banyak sekali dari kebaikan yang dia dapatkan. Ya, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala itu mengibaratkan, jadi orang kalau diundang sholat, sudah dikumandangkan adzan, itu artinya diundang untuk sholat, dia datang. Jadi itu banyak hal yang harus direnungkan. Ya, kita kalau diundang misalnya oleh Bapak Presiden ke istana, merasa bangga, merasa persiapan. Pakailah baju resmi atau baju sesuai dengan apa yang diarahkan oleh protokol istana misalnya. Ya, datang tepat waktu. Ya, dan seterusnya. Kalau misalnya Pak Presidennya menyiapkan banyak hadiah, mungkin ketika dia datang dia sudah nengok hadiah mana yang saya akan bawa pulang nanti. Kan begitu. Ini orang masuk ke dalam sholat, yang mengundangnya adalah Allah Rabbul Alamin. Allah pemilik langit dan bumi, pencipta alam semesta. Dan di dalam sholat itu berbagai keutamaan, kebaikan. Kalau dia hadiah sangat banyak sekali. Karena itu rugi besar ya seorang masuk ke dalam sholat, tidak ada khusyuknya, datang biasa-biasa saja, tidak juga baca doa, tidak melakukan dari hal-hal yang disyariatkan. Dan ini juga mungkin jawaban atas pertanyaan sebagian orang, kenapa kita sholat banyak, melakukan sholat berjamaah, datang ke masjid, tetapi manfaatnya tidak terlalu besar. Ya, kadang pertanyaan ini datangnya dari syaitan juga ya. Seorang muslim itu dia melakukan ketaatan itu atas dasar kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban. Bukan atas dasar dia cari manfaat. Oh, kalau hati saya tenang, kalau jiwa saya merasa nikmat, baru saya pergi sholat. Tidak seperti itu. Tapi dia memang datang untuk menyambut suruhan Allah dan Rasulnya. Maka ini suatu renungan yang harusnya kita pikirkan ketika kita mendatangi sholat itu. Jadi diantaranya, subhanallah, ketika masuk ke dalam sholat, seorang membaca Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Pintu itu banyak ya, abwaab, banyak pintu. Karena rahmat Allah itu di banyak pintu.
Ada rahmat Allah di pintu sholat, di pintu puasa, di pintu sedekah. Ada rahmat Allah di pintu menjaga kebersamaan. Ada rahmat Allah di pintu doa. Ada rahmat Allah di pintu mencintai umat Islam, mencintai kaum muslimin. Ada rahmat Allah di membantu orang-orang yang kesusahan, dan seterusnya. Banyak pintu-pintu rahmat. Ya, apalagi di sini bahasanya abwaba rahmatik. Ya, kata rahmat disandarkan kepada dhamir yang menunjukkan makna umum. Maksudnya bukalah pintu segala rahmatmu. Pintu-pintu segala rahmatmu. Rahmat Allah luas sekali. Luas sekali. Dan subhanallah, Allah menjelaskan di dalam salah satu hadits ilahi bahwa Allah memiliki 100 rahmat. 99 rahmat itu disimpan di sisinya, dan satu rahmat itulah yang dibagikan di tengah makhluk. Sampai kita dapati hewan saya itu tidak tega menginjak anaknya sendiri. Itu rahmat Allah yang dibagi di tengah makhluk. Karena itu kita minta dari luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dari rahmat Allah dalam masjid itu banyak rahmat Allah. Ya, pertama sholat 5 waktu, rahmat Allah. Sholat sunnah, berdoa, dikabulkannya doa, istighfar, rahmat Allah dibukakan untuknya cahaya, hidayah, ada renungan untuk hari akhiratnya, dia banyak introspeksi diri. Itu bagian dari rahmat-rahmat Allah. Maka kita perlu memohon kepada Allah dibukakan untuk kita pintu-pintu rahmatnya. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua untuk doa masuk masjid. Di dalam Sunan Abi Daud tadi dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi mengajarkan sallallahu alaihi wasallam supaya membaca a'udzubillahil azim. Saya berlindung kepada Allah yang maha agung. Nah, karena sholat ini ibadah yang sangat besar. Makanya syaitan itu berusaha memalingkan orang dari sholat. Iya. Jadi begitu adzan dikumandangkan, itu syaitan lari terbirit-birit. Dalam keadaan dia kentut besar. Supaya tidak mendengarkan adzan itu. Nah, begitu selesai adzan, dia datang lagi ke masjid. Iya, begitu qamat, dia lari lagi. Dia lari lagi. Nah, begitu selesai qamat, orang sudah mulai sholat, mulailah dia datang mengganggu, melalaikan. Nah, itu syaitan. Dan syaitan banyak profesi di situ. Ada profesinya mengingatkan dunianya, memalingkannya dari sholat, melalaikannya. Ada profesinya yang menghalangi orang dari bacanya. Itu disebut dalam sebagian riwayat syaitan yang bernama Khinzib. Ya, karena sebagian sahabat pernah datang menantu Nabi SAW, Uthman ibn Abil As radhiyallahu anhu. Berkata, ya Rasulullah, saya kadang membaca kayak dipisahkan antara saya dan bacaanku. Kata Nabi SAW, itu syaitan bernama Khinzib. Kalau kamu dapati syaitan yang seperti itu, ya bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke sebelah kirimu sebanyak 3 kali. Jadi meludah sebelah kiri sebanyak 3 kali. Ya, tapi dijaga ya, jangan sampai kalau ada orang di sampingnya, jangan sampai dia ludahin orang di sampingnya. Ya, itu sunnah kalau ada yang mengalami hal yang seperti itu mengusir syaitan. Ya, syaitan ini perlu kita perangi. Syaitan ini musuh. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sungguhnya syaitan bagi kalian itu musuh. Selalu jadikan dia sebagai musuh. Ya, bayangkan aja dia menyerang kita bersama dengan aliran darah, tapi kita santai-santai seakan-akan tidak ada musuh ini yang sangat berbahaya ini. Makanya ketika masuk masjid, diajarkan doa ini, a'udzubillahil azim, saya berlindung kepada Allah yang maha agung. Disebutkan dari keagungan dan kebesaran Allah. Iya, tidak ada yang menandinginya. Segala sesuatu itu kecil dan lemah, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepada Allah yang maha agung. Wa biwajhihil karim, dan kita berlindung kepada Allah dengan wajahnya yang maha mulia. Ini penetapan sifat wajah bagi Allah dari keagungan dan kebesarannya. Datang di dalam Sahih Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu,
Rasulullah SAW bersabda, wa hijabuhu nur. Hijab yang menutupi wajah Allah itu, tirainya itu adalah cahaya. Lau kasyafahu, andai kata cahaya ini dihilangkan, la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Andai kata hijab ini disingkap, maka keagungan dan keelokan wajah Allah Subhanahu wa taala akan membakar sampai ke ujung pandangan matanya dari makhluk. Ya, kalau membakar seluruh pandangan matanya artinya tidak ada sama sekali yang luput, akan menghancurkan seluruh makhluk. Itu dari keagungan wajah Allah, keelokannya itu bisa menghancurkan. Iya, subhanallah. Dan itu melihat kepada wajah Allah dari keagungan dan kemuliaan untuk kaum mukminin di hari kiamat. Di hari kiamat akan dikuatkan pandangan mata orang yang beriman sehingga dia mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, maka kita berlindung dengan wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Ya, itu menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Itu akan memberikan kepada seorang itu makna yang agung. Dan ini juga terdapat seorang itu ketika dia dalam hidup dia berlindung, dihadirkan dari nama-nama Allah, dihadirkan dari sifat-sifatnya, ya, dari keagungannya. Dia dalam kesusahan, dia ingat bahwa Allah maha luas ampunan, maha luas rahmatnya, Allah maha banyak pemberiannya, maha tinggi karunia-Nya, maha dermawan, maha pemurah, ya, maha pemberi rezeki. Dia hadirkan dari mana-mana tersebut. Dia dalam kesusahan, dihadirkan dari mana Allah yang maha merahmati, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dihadirkan dari nama Allah yang menyelamatkan hamba-hambanya, dari sifat-sifatnya yang selalu cinta hambanya itu diuji, kemudian dia berinaba kepadanya, kembali kepadanya. Nah, itu kehidupan seperti itu. Memang kita diajarkan dari doa-doa agar supaya hati kita itu selalu melekat kepada Allah. Sebab itu inti kehidupan. Bagaimana hati ini selalu bersambung kepada Allah dan memutus segala hubungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya berlindung kepada Allah yang Maha Agung, wa biwajhihil karim, dengan wajahnya yang maha mulia, wa sultanihil qadim, dan saya berlindung kepada Allah dengan kekuasaannya yang maha abadi, yang maha azali, yang tidak ada batasannya, subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika disebut tiga hal ini, tiga nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, atau tiga sifat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk apa? Untuk berlindung minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ya, kita perlu bantuan Allah subhanahu wa ta'ala, perlu pertolongannya, ya, agar supaya dihindarkan dari gangguan syaitan. Ini dua doa ketika masuk masjid. Adapun doa ketika keluar masjid, doanya adalah seperti di riwayat Muslim tadi. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu dari fadlika, dari keutamaanmu. Ya, inni as'aluka, ya Allah, saya selalu memohon. Itu datang dengan fi'il mudhari' yang menunjukkan istimrar, kesungguhan, dia selalu memohon. Min fadlika, dari keutamaanmu. Al-fadl itu mufrad, disandarkan kepada domir. Itu dari luasnya keutamaan Allah. Kita minta sedikit atau minta dari keutamaan Allah. As'aluka min fadlik, agar supaya seorang itu mendapatkan dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di hari Jumat juga dikatakan fa idza qadaytumus sholata fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Apabila salat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah di atas muka bumi dan cari dari keutamaan Allah. Itu fadl namanya. Makanya begitu keluar itu seorang cari min fadlillah. Nah, itu mungkin akan menjadi sebab rezekinya dilapangkan,
banyak hal yang dimudahkan. Mungkin sebelum dia ke masjid urusannya agak susah, ya banyak masalah yang belum terselesaikan. Begitu dia masuk masjid, dia baca doa, keluar masjid dia baca doa, mungkin hal tersebut menjadi sebab Allah merahmatinya, dia dipolisi dengan berbagai kebaikan, kemudahan, sehingga dimudahkan dari urusan-urusannya. Karena itu sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Satu sunnah kita amalkan, itu bisa berdampak sangat indah sekali dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kita semua kecintaan terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memudahkan kita di dalam mengamalkannya, dan menjadikan kita semua orang-orang yang selalu beramal dengan sunnah itu dan husnul khatimah dengan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam.